Ya, pemirsa, masyarakat anti korupsi menilai bahwa Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI seharusnya membatalkan proyek horden rumah dinas anggota dewan. Koordinator Maki, Boyamin Saiman mengatakan ada sejumlah alasan. Salah satunya proyek bernilai 43,5 miliar sama sekali tidak mendesak melihat kesulitan perekonomian yang masih dialami sejumlah warga imbas pandemi. Boyamin menilai anggaran sebesar itu seharusnya bisa dialokasikan untuk hal-hal lain yang lebih berguna untuk masyarakat. Ya, pemirsa, gorden nantinya akan dipasang di beberapa tempat, diantaranya di jendela ruang tamu, pintu jendela ruang keluarga, jendela ruang kerja, ruang tidur utama, dan jendela void tangga di lantai 1. Kemudian di lantai 2, pemirsa, horden juga akan dipasang di jendela 3 ruang tidur anak, jendela di ruang keluarga, dan juga jendela ruang tidur asisten rumah tangga. Ya, pemirsa, tidak hanya Partai Amanat Nasional, Forum Masyarakat Anti Peduli Parlemen Indonesia Forum MAPI juga menyoroti perusahaan PT Bertiga Mitra Solusi yang menjadi pemenang lelang tender penggantian horden di rumah dinas jabatan anggota DPR RI senilai 43,5 miliar rupiah, pemirsa. Dan untuk membahasnya sudah terhubung dengan Bapak Lusius Karus selaku peneliti Forum MAPI. Halo, selamat sore Pak Lusius. Selamat sore Mas Pram. Pak Lusius, tanggapannya ini di saat kondisi perekonomian masyarakat tidak baik imbas pandemi, apa tanggapannya terkait adanya tender horden senilai fantastis ini? Ya, saya kira sejak awal gitu ya, sebelum tender gorden ini dilakukan di DPR, saya kira kritik dan juga penolakan dari publik termasuk Formapi juga sudah ramai disampaikan gitu ya. Waktu itu kami menilai bahwa gorden ini tidak sangat dibutuhkan gitu ya oleh anggota DPR, bukan saja karena waktunya tidak tepat karena negara ini masih disandera oleh pandemi perekonomiannya, tapi juga karena fakta bahwa sebagian besar rumah di DPR, rumah dinas anggota DPR itu tidak ditempati sendiri oleh anggota DPR-nya gitu ya. Dan fakta itu kemudian yang membuat kita merasa bahwa pengadaan gorden yang sangat mewah sekalipun itu akan sia-sia karena tidak akan dinikmati oleh anggota DPR sendiri untuk rumah dinas yang tidak ditempati oleh anggota gitu ya. Dan saya kira itu yang paling penting sih yang membuat kita kemudian merasa bahwa kengototan Sekjen untuk terus melanjutkan proyek pengadaan gorden ini menjadi sesuatu yang perlu dipertanyakan sejak awal. Ya. Dan belakangan kemudian ketika pengumuman pemenang tender ini sudah disampaikan di website DPR, ya apa yang sejak awal jadi pertanyaan, jadi keraguan kita itu seolah-olah terjawab. Ya. Ada banyak keanehan yang kemudian mengikuti Apa keputusan. saja Pak Lusius? Ya, pertama saya kira terkait keputusan Sekjen untuk memberikan pemenang tender itu pada perusahaan yang memberikan tawaran tertinggi. Tadi sudah disebutkan nama perusahaannya gitu ya. Itu tentu sesuatu yang sulit dipahami bagaimana bisa kemudian negara melalui Sekjen DPR gitu menganggap bahwa uang 40-an M itu terlampau kecil kemudian untuk dijaga ketat gitu ya. Jadi uang itu begitu mudahnya untuk kemudian dihambur-hamburkan gitu ya, dengan memilih perusahaan dengan penawaran paling tinggi. Karena kalau misalnya kualitas yang dipertaruhkan atau yang jadi penting bagi DPR, mestinya bukan patokan pada harga penawaran yang paling penting untuk dipertimbangkan gitu ya, tapi seberapa kemudian perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender itu bisa membuktikan kualitas gorden yang diajukan itu memadai atau sesuai dengan standar yang diajukan oleh Sekjen DPR. Jadi aneh kemudian ketika pertimbangan utamanya justru pada harga penawaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu. Itu keanehan pertama gitu ya. Keanehan yang kedua saya kira terkait dengan profil perusahaan. Gitu. Sekalipun dalam 1, 2, 3 hari terakhir ada perubahan di profil perusahaan sebagaimana kita bisa baca di website perusahaan, tapi saya kira sejak pengumuman tender itu dilakukan, saya termasuk orang yang paling pertama mengecek di internet gitu ya profil perusahaan ini dan tidak menemukan sama sekali kemudian catatan pengalaman dari perusahaan ini dalam bidang interior ya.
Jadi sulit untuk memahami bagaimana kemudian Sekjen bisa memberikan proyek dengan anggaran yang sangat fantastis ini pada perusahaan yang latar belakangnya tidak cukup memadai di bidang interior, ya. Kalau boleh saya boleh tahu, ini perusahaan profil tentang apa, Pak Lusius? Proyek yang dikerjakan maupun profil yang dia sampaikan di website-nya itu lebih banyak bergerak di dunia informasi teknologi dengan apa gitu ya, ya kontraktor gitu ya. Tidak ada catatan terkait pengalaman perusahaan itu dalam bidang interior. Berarti ini sudah jauh dari luar logika seperti itu Pak Lusius? Saya kira ya bertentangan dengan logika bisnis tidak masuk gitu ya, logika untuk menggunakan uang negara secara bertanggung jawab juga tidak. Nah, Pak Lusius, yang lebih menarik lagi, ini dari puluhan tender yang ada, ini dimenangkan oleh salah satu tender dengan nilai yang padahal ini cukup besar. Seharusnya DPR kan bisa mengefisiensikan atau paling cari yang termurah. Ini sebenarnya apa yang terjadi Pak Lusius jika Anda melihat dari kacamata Anda? Ya saya kira ada banyak apa gitu dugaan yang kita bisa katakan gitu ya, atau yang kita bisa baca dari proses yang terjadi gitu ya, bahwa uang 43 M itu uang yang tidak sedikit gitu ya. Dengan pertimbangan bahwa gorden itu juga tidak sangat dibutuhkan oleh rumah dinas anggota DPR karena banyak anggota DPR yang tidak tinggal di sana. Jadi sangat sedikit juga orang yang akan peduli dengan kualitas gorden yang akan dipasang di rumah dinas anggota DPR itu. Itu artinya dibeli dengan harga murah atau dengan kualitas yang buruk pun mungkin tidak ada persoalan kalau itu sudah nanti dipasang gitu ya di rumah dinas anggota DPR. Itu artinya sangat mungkin bahwa uang 43 miliar itu bisa jadi hanya dipakai sepertiga atau setengahnya mungkin gitu ya untuk kepentingan membeli gorden itu gitu ya. Apalagi memang pengawasan atau kontrol sejak awal saya kira tidak sangat ketat pada proyek ini gitu ya, sehingga ruang bagi terjadinya permainan ataupun kong kali kong itu sangat terbuka gitu ya. Nah, selain dua tadi Pak Lusius, dari profil perusahaan tersebut, dari pemenang tender tersebut, apalagi Pak yang terlihat dari janggal dari proyek pengadaan horden ini? Saya kira sih ngototnya kesekjenan gitu ya, itu juga yang membuat kita kemudian merasa ini ada yang tidak beres gitu ya, karena misalnya sebelum tender itu dilakukan oleh kesekjenan, saya kira banyak fraksi di DPR juga ikut mendukung teriakan publik untuk menolak proyek gorden ini. Itu kan artinya dari sisi urgensi anggota DPR sendiri tidak merasa bahwa itu sangat penting untuk dilakukan sekarang gitu ya, penggantian gorden itu. Tapi kemudian sekjen yang punya kuasa di bidang itu terus jalan dengan rencananya gitu ya. Itu artinya dia mengabaikan semua alasan penolakan yang disampaikan oleh publik bahkan oleh anggota DPR sendiri gitu ya. Seperti Pak Edi tadi itu. Dan kengototan ini pasti punya alasan. Alasan kemudian dijelaskan dengan berbagai kejanggalan yang muncul, sesuatu yang kemudian membuat kita merasa bahwa jangan-jangan tender ini hanya formalitas saja gitu ya. Sebenarnya kesepakatan atau keputusan siapa yang akan mengerjakan proyek pengadaan gorden ini sudah ditentukan bahkan sebelum tender itu dilakukan. Dan kalau itu yang terjadi, saya kira kong kaling kong yang kita duga itu bukan tidak mungkin tidak terjadi gitu ya. Kalau kemudian sudah disepakati sejak awal dengan uangnya begitu besar yang dikeluarkan oleh negara, terus tingkat kontrol dari anggota DPR sendiri saya kira sangat rendah ya, maka ini ruang gelap yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh siapa saja untuk mengambil keuntungan. Jadi sebenarnya dari Formapi sendiri menilai ini bahwa sudah ada di setting dari awal bahwa pemenang tender sekian dengan jumlah sekian, seperti itu Pak? Ya, ada dugaan ke arah sana gitu ya. Kalau kita melihat proses yang terjadi, ada Formapi ikut dalam penolakan pengadaan gorden ini sejak awal, tapi kemudian sekjen terus ngotot dengan rencananya. Kengototan itu kemudian sulit untuk menjelaskan bahwa itu didorong oleh kebutuhan yang muncul dari anggota DPR sebagai user dari program ini. Tapi kengototan yang hanya bisa dijelaskan oleh sekjen sendiri. Tapi itu kemudian tidak bisa dijelaskan lebih lanjut dalam proses pengadaan tender. Proses pengadaan tender yang menunjukkan banyak kejanggalan membuat kita kemudian merasa bahwa ada yang tidak beres sejak awal, dan hanya satu penjelasan untuk itu gitu ya, dengan uang yang sangat besar memang ada banyak kemudian orang yang ingin ambil untung di sana, maka sangat mungkin ini juga didorong oleh kepentingan itu. Oke Pak Lusius, ini kalau alasan sekjen adalah untuk menghabiskan anggaran yang sudah dialokasikan, ini masuk akal nggak kira-kira Pak?
Saya kira sih itu tidak masuk akal juga karena tidak semua anggaran yang sudah dialokasikan itu harus dihabiskan. Bahwa kemudian Kementerian Keuangan punya parameter gitu ya untuk menilai Mhm. kinerja lembaga dengan menilai serapan anggaran itu hal lain ya. Tapi prinsip dasar bahwa tidak semua anggaran negara itu yang sudah dialokasikan untuk kementerian atau lembaga itu harus dihabiskan. Yang paling penting bagaimana kemudian menggunakan anggaran atau menghabiskan anggaran negara itu secara bertanggung jawab ya. Mhm. Kalau kemudian prinsip menghabiskan anggaran itu jadi patokan utama ya korupsi bisa di mana-mana, orang Mhm. bisa ambil Mhm. untung di mana-mana karena Mhm. Mhm. prinsipnya asal bisa habis sehingga banyak yang kemudian terjadi gitu ya, misalnya di akhir tahun gitu, banyak sekali orang yang kemudian tiba-tiba bikin diskusi dan lain sebagainya di hotel-hotel mewah dan lain sebagainya untuk menghabiskan anggaran. Saya kira praktek-praktek seperti itu pun sudah banyak dikritik dan sudah Mhm. banyak Mhm. berkurang Mhm. sekarang karena anggaran itu tidak harus kemudian digunakan dengan prinsip asal habis. Ya Mhm. Mhm. habis Mhm. menghabiskan anggaran tapi tidak bertanggung jawab itu juga persoalan serius dan saya kira sulit untuk kita terima ya. Oke Pak Lusius, kalau dari penilaian Formapi sendiri, jika memang anggaran itu tidak dapat dihabiskan pada tahun ini juga, memang ada dampak buruk nggak sih yang akan diterima DPR atau Sekjen DPR? Ya paling mungkin kinerja kesekjenan itu dianggap tidak memadai secara penggunaan keuangan negara, anggaran Mhm. negara oleh Kementerian Keuangan. Tapi saya kira sih segala sesuatu kemudian bisa Mhm. dipertanggungjawabkan. Kalau memang anggaran itu tidak sangat-sangat penting amat untuk Mhm. dihabiskan, saya kira kan bisa dikembalikan ke kas negara dengan pertanggungjawaban yang jelas, Mhm. ya. Mhm. Jadi karena itu saya kira penting sekali sejak awal DPR itu mulai dengan perencanaan yang baik terkait anggaran. Jangan semuanya berorientasi proyek, ya. Apa-apa saja diproyekin, Mhm. Mhm. yang Mhm. penting kemudian bisa mendatangkan anggaran dan setelah anggaran sudah ada, apa saja bisa dilakukan yang penting anggaran habis. Saya kira sih kalau prinsip seperti ini yang kemudian berlaku di semua kementerian lembaga, Mhm. ya anggaran ini bisa habis untuk pejabat-pejabat sendiri, nggak pernah Mhm. kemudian bisa dirasakan oleh publik gitu ya. Mhm. Nah, Pak Lusius, kalau dari Formapi sendiri ini kan dari puluhan tender yang ada, ini kenapa hanya 3 yang diangkat di media? Kalau dari penilaian Formapi sendiri, kenapa, Pak Saya kira Lusius? itu juga bagian dari kejanggalan ya karena sangat mungkin saya kira ada banyak juga perusahaan lain yang tidak Mhm. ditampilkan itu ya, yang mengikuti tender yang mungkin secara kualitas bisa dipertanggungjawabkan ya. Barangkali ada juga perusahaan yang memang bergerak di bidang pengadaan gorden seperti itu ya. Tapi informasi itu sengaja tidak dibuka agar fokus orang pada 3 perusahaan itu. Mhm. Dengan perbandingan yang semakin sedikit kemudian ruang bagi kita untuk gitu ya melakukan perbandingan dengan perusahaan-perusahaan lain menjadi semakin terbatas. Saya Mhm. kira sih Mhm. untuk urusan itu saja ya. Mhm. Nah, ini Formapi sudah menolak dan masyarakat juga sangat mengkritik pedas terkait dari proyek ini. PAN juga sudah menolak. Ini kalau jika proyek ini tetap berjalan, apa yang akan dilakukan Formapi? Saya kira pertama advokasi kita dulu menyampaikan ke publik soal kejanggalan-kejanggalan ini itu yang paling penting gitu ya. Dengan harapan ketika sudah diramaikan ke publik, urusan selanjutnya itu menjadi urusan penegak hukum gitu ya. Mhm. Mhm. Ada lembaga KPK yang saya kira secara khusus dibentuk untuk mengurusi pelanggaran atau penyimpangan anggaran. Saya kira dengan teriakan atau penyampaian informasi ke publik seperti yang kita lakukan sekarang ini, ada panggilan untuk KPK mulai bergerak gitu ya. Dia tidak bisa membiarkan sesuatu yang sudah dibicarakan publik begitu ramai hilang begitu saja gitu ya, karena mestinya sejak awal KPK bisa terjun gitu ya dalam proses tender ini di DPR sehingga penyimpangan atau dugaan penyimpangan seperti yang kita bicarakan ini tidak terjadi. Tapi kan kita tidak melihat ada gerakan dari KPK misalnya untuk memastikan proses Mhm. tender itu dilakukan dengan baik ya, sehingga ketika kita meributkan sekarang ini tugas pertama kita ya mengajak penegak hukum kita itu untuk berpartisipasi atau ya mengarahkan pandangan atau perhatiannya itu pada apa yang sedang kita bicarakan karena ini uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Mhm. Betul. Publik sedang punya banyak kebutuhan di tengah situasi ekonomi yang sangat sulit. Jadi KPK dan juga penegak hukum lain punya kepentingan untuk memastikan anggaran negara itu tidak masuk ke kantong orang perorangan ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Lusius. Semoga ini pernyataan atau penolakan tegas dari Formapi, PAN juga masyarakat luas ini agar sebagai pelajaran juga untuk Sekjen DPR RI. Semoga juga untuk bermanfaat juga untuk masyarakat luas. Terima kasih banyak Pak Lusius Karus selaku peneliti Formapi. Terima kasih banyak Pak Lusius. Sama-sama Mas Pram.
Ya, pemirsa, MNC News Now masih akan kembali sesaat lagi dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.